Obrolan pendidikan masa kini. Nah, dia tadi kita udah ngobrol banyak banget dengan Pak Adriza tentang permasalahan apa sih yang lagi dihadapin oleh generasi milenial saat ini. Kayak kamu tuh lagi galau, dapat solusi belum? Kayaknya sih aku belum mendapatkan solusi teh. Belum, masih kurang pencerahan. Masih kurang greget gitu Nah, teh. karena aku tahu banget tentang kamu dan generasi milenial, para milenial yang ada di rumah juga. Makanya sekarang aku sudah hadirkan pembicara kita yang keren banget pada siang hari ini. Waduh. Siapa dia? Siapa ya? Kayaknya kenal, oh enggak ya? Kita sudah bersama dengan Bapak Hedi Setiawan, SSMSI, selaku Direktur Marketing Politeknik LP3 Bandung. Tepuk tangan dong! Wah, keren banget! Hebat. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Hati seperti gimana, yang Pak? dilihat ya. Hati tetap sehat. Tetap sehat. Istri di rumah aman, Pak? Istri, ya biarlah di rumah dia. Oke. Nah, tadi Dinin Pak lagi galau nih Pak, kan generasi milenial mau lulus sekolah, tapi tadi bingung mau menentukan masa depan seperti apa, mau kuliah, mau kerja, malah mau nikah dia Pak. Nah, Aduh, galau deh. nah, Bingung soalnya teh, Iya. apalagi sekarang kan eranya era revolusi industri. Iya. Bingung buat saya mau pergi kemana ke depannya. pergi kemana ya? Aduh, Kita mendingan tanya nikah. aja kita mau bawa kemana ya? Iya. Nikah kayak ada jodohnya aja. Coming soon. Coming soon. Oke. Nah, Pak, sepertinya kan ini Politeknik LP3 Bandung kita juga udah cukup lama mengenal ya, Pak ya, tentang segala sesuatu yang uniknya gitu, Pak. Nah, kita bakal kasih tahu ke pemirsa nih, terutama pada generasi millennials yang sedang akan menghadapi era revolusi sekarang yang semakin canggih, semakin banyak perkembangan zaman dan lain sebagainya. Kira-kira apa sih yang disiapkan oleh PLB atau Politeknik LP3 Bandung untuk para generasi millennials mungkin? ya. Baik. Ya, kalau kita bicara milenial ya, milenial itu apa sih gitu. Karena Politeknik LP3 Bandung sudah lebih milenial duluan gitu kan. Kenapa? Secara tahun ini, tahun 2019, LP3I atau Politeknik LP3I Bandung sudah menginjak ke usia yang 30. Wah, golden ya teh. 30 ya, lebih daripada golden age ya, 25 itu udah lebih ya. Nah, kalau kita bicara milenial sekali lagi, apa tadi dibicarakan juga repol industri gitu kan. Apalagi tadi ada kaitannya dengan galau menggalau gitu kan. Ya, aduh. Ya memang bagi mereka yang tidak mengikuti revolusi industri, tidak mengikuti zaman milenial ini jelas galau. Kenapa? Jadi galau itu juga solusinya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Nah, Politeknik LP3I Bandung atau tadi dikatakan PLB, ini sekarang musim singkatan ini memang dari milenial juga nih yang musim-musim singkatan gitu ya, PLB jadi Politeknik LP3I Bandung. Oke, fine. PLB. Jadi kami Politeknik LP3I Bandung memang sudah dari sejak lahir gitu kan. Tahun 1998. Belum lah gitu ya, makanya. Ya, sampai saat ini selalu memberikan satu pelayanan kepada masyarakat dengan cara menawarkan berbagai bentuk atau berbagai pelayanan pendidikan dari kami untuk mengarah kepada sekarang zamannya apa gitu kan. Sekarang zaman apa? Jadi kekinian. Begitu kita lihat milenial, revolusi industri, kita nggak diem gitu. Artinya apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri? Apalagi kaitannya dengan industri, Politeknik LP3I Bandung atau LP3I banget gitu kan. Aduh, banget. Kenapa? Banget. Karena kita sudah men-setkan bahwa yang namanya studi di kami di LP3I atau Politeknik LP3I Bandung itu ya erat kaitannya dengan industrial based. Jadi apa yang dibutuhkan oleh industri pada saat ini, saat nanti, saat yang akan datang, saat milenial berevolusi, kami pun mengikutinya gitu. Kami pun mengikutinya untuk arah sana. Ya secara letterlek kita katakan kurikulum kita tidak kurikulum yang jadul, tidak kurikulum yang stagnan, tapi kurikulum yang memang betul-betul mengikuti perkembangan zaman. Kenapa? Karena kita berharap alumni-alumni kita, atau bahkan kita punya mindsetnya adalah sebelum lulus kita harus sudah ada di industri dan memang betul-betul terpakai oleh dunia industri. Berarti cocok banget nih buat para millennials yang lagi galau, lagi bingung, lagi pusing nih kayak saya. Itu bisa banget tuh buat kepo-kepoin ya Pak, Ya. Politeknik LP3I Bandung. Kalau tadi dibilang nanti sebelum lulus sudah ada di dunia industri, Dunia Pak. kerja, ya. Sebetulnya konsep pendidikan seperti apa yang ditawarkan Politeknik LP3 Bandung? Ya, kita bicara konsep ya. Konsepnya memang kita punya patron. Patron itu adalah 2+1. Katakanlah 2 tambah 1. Ini bukan rumus matematika yang Berapa coba hitung? Jangan kamu nggak tahu. yang biasa saja. Tiga. Ini yang luar biasa. Kita memang basisnya adalah diploma 3. Tetapi diploma 3 kita bukan orang berpikir ya kuliah hanya 3 tahun selesai lulus dapat ijazah. Tapi kembali kepada tadi ditanyakan revolusi industri,
Makanya saya bilang kami sudah milenial duluan, kami sudah revolusi industri duluan gitu. Kenapa? Ya, kita membuat satu konsep kurikulum di mana mahasiswa hanya 2 tahun kuliah walaupun dia harus diploma 3. Nah, tahun ketiganya itu mereka harus berbasis industri. Mereka harus terjun ke dunia industri. Nah, tadi revolusi industri, jadi kita harus betul-betul juga mengikuti revolusi itu. Jadi gitu bukan kan? hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar ini ya Pak, tapi betul-betul di semester berapa Semester kalau 5 karena tahun ketiga ya, semester 5 mereka sudah masuk dunia industri, tidak lagi di classroom kita. Jadi kelas mereka adalah industrial base, yaitu magang. Ya at least 3 bulan lah ya mereka magang. Rata-rata mereka 3 bulan magang itu bukan hanya sekedar gugur kewajiban magang, pindah kelas dari kampus ke industri, tidak. Tapi mereka betul-betul praktis di sana apa yang sudah mereka dapatkan 2 tahun tadi, di dunia industri betul-betul terpakai. Kalaupun ada yang tidak terpakai, mereka belajar di tempat. Kembali mereka ke kampus betul-betul membawa oleh-oleh yang luar biasa. Tidak hanya pengalaman, tetapi juga ada hal baru yang mereka bilang, oh saya Bu, Pak, saya tidak dapat ini masukan buat kita. Sehingga kita akan langsung bertransformasi lagi, mengikuti zaman lagi. Ya. Jadi mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan di kampus. Nah ini imbasnya, nanti ketika semester 6 mereka harus ke dunia kerja sudah full dengan informasi, dengan kompetensi yang mereka butuhkan. Karena mereka nanti ketika lulus, kenapa mudah di industri bekerja semester 6 itu? Karena sudah punya 4 kompetensi. Mereka yang memang betul-betul saat ini revolusi industri dibutuhkan kompetensi. Apa tuh Pak? Tadi sebenarnya kita udah sempat bahas ya dengan Pak Adriza. Kalau sekarang tuh memang dengan segala perkembangan zamannya kita juga harus ngikutin ya. Termasuk harus memiliki kompetensi seperti apa sih untuk bisa bersaing ya Pak. Nah kira-kira kalau dari PLB sendiri apa nih Pak spesifiknya yang disiapkan? Secara umum kita mensyaratkan kepada mahasiswa kita memiliki satu kompetensi yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahasa asing gitu ya. Bahasa Inggris lah menjadi satu bahasa internasional yang saat ini tidak bisa dibantahkan lagi. Orang harus sudah bisa menguasainya. Sehingga mahasiswa ketika di semester 1 sampai dengan semester 4 mata kuliah yang berbau bahasa Inggris itu boleh dicek di perguruan tinggi mana, mohon maaf. Tidak pernah ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan atau memberikan mata kuliah bahasa Inggris berbelas-belas atau sampai 20 SKS. Waduh. Karena harapannya itu tadi, kompetensi bahasa Inggris tadi. Sehingga nggak perlu les lagi ya Pak? Nggak perlu les lagi gitu. Nah, lesnya itu kenapa saya katakan nggak perlu? Karena kami memiliki satu unit kegiatan mahasiswa yang sudah bisa memfasilitasi mahasiswa gabung di sana. Yaitu namanya SEAL ya. Nah, kemudian saya lanjutkan, yang kedua adalah kompetensi komputer. Komputer ini adalah basisnya nanti kepada yang industri tadi. Saat ini yang namanya industri betul-betul orang yang di luar industri itu mengatakan bahwa sekarang tidak perlu lagi tenaga manusia, karena pakai robot-robot. Bukan begitu maksudnya gitu. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah banyak sekali kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM itu lebih daripada yang berpikiran sekarang. Kenapa? Yang sekarang itu sudah diganti oleh mesin. Ya kita tahu ketika kita masuk ke jalan tol sekarang tidak lagi ketemu dengan orangnya yang menyapa kita, yang memberikan karcis kepada kita, kemudian kembalian kita tidak. Tapi sekarang dengan zaman e-tol dan sebagainya gitu kan. Nah, itu adalah kompetensi yang sangat mendasar yang tidak kita pikirkan lagi. Kita harus berpikir pada kompetensi yang lebih high gitu kan. Yang menciptakan mesin kompetensi itu gitu kan. Ya, itulah teknologi sehingga basis komputer harus bagus. Gitu, 2 tuh. Baru 2 ya Pak. Yang 2 lagi, yang ketiga adalah kompetensi yang berkaitan dengan dia ada di bidang apa. Sekarang dia masuk program studi manajemen informatikanya. Kemudian dia ada di administrasi bisnisnya. Kalau saya mau masuk komunikasi, nah itu ada di hubungan masyarakat komunikasinya. Jadi masing-masing prodi. Masing-masing prodi. Betul. Nah kalau prodi di LP3 ada apa aja Pak? Di LP3 ada 4 program studi. Ya, dan semua program studinya sudah terakui ya oleh pemerintah dan sudah berakreditasi. Ada administrasi bisnis, ada manajemen informatika, ada akuntansi, ada hubungan masyarakat. Luar biasa. Kamu minatnya kemana, Din? Kalau aku sih nih Pak ya,
kan suka ngomong nih kayak gitu nih sekarang nih. Kayaknya tertarik dengan komunikasi. Oh, keren. Komunikasi. Nah, sebetulnya masih banyak banget yang pengen kita tanyain Pak seputar Politeknik LP3 Bandung, dan kayaknya nanti di episode next kita harus ngobrol lagi nih ya sama Pak Hedi gitu. Kita wajib undang lagi Pak Hedi buat datang ke Iya benar. Tapi Pak, ini kesimpulannya dari yang kita bahas tadi. Sebetulnya boleh deh tips untuk generasi milenial cara memilih perguruan tinggi sekarang itu seperti apa sih Pak? Oke. Tipsnya sederhana. Apa tuh Pak? Ya kalau saya karena memang dari Politeknik LP3 Bandung, gabung saja dengan Politeknik LP3 Bandung. Kan? Luar biasa. Ya. Kenapa begitu? Karena ya tadi kita mau mengikuti zaman revolusi industri, kita sudah mengikutinya. Jadi orang milenial ketika datang mencari informasi tentang perguruan tinggi, carilah perguruan tinggi yang datang betul-betul sudah link and match dengan dunia industri yang sekarang sedang berevolusi. Yang cocok banget buat kamu nih Din, cocok banget kuliah di Politeknik LP3 Bandung. Selain cepet kerja juga, jadi cepet nikah Nikah lagi, mana ini anaknya. Kalau boleh tahu Pak, sekarang sudah katanya dibuka pendaftaran ya Pak ya? Ya, pendaftaran untuk mahasiswa baru kita sudah membuka sejak tahun lalu ya, di bulan Oktober, bahkan kita sekarang sudah hampir masuk pada gelombang kedua. Gitu ya, silakan kita untuk membuka penerimaan mahasiswa baru. Ya, informasi sudah tersebar baik di brosur, di website, dimanapun, kontaknya silakan saja. Kalau boleh tahu juga teman-teman milenial bisa datang ke Jalan Pahlawan nomor 59 ya Pak, dan juga bisa follow Instagramnya juga ya, di @polteklp3ibdg_. Mungkin bisa cari informasi sebanyak-banyaknya juga di sana. Aduh, padahal pengen masih banyak ngobrol kan, Din? Masih dong, pengen banget. Penasaran dengan LB ini. Iya, dan LP3 Bandung. luar biasa. Kita di Opini banyak banget menghadirkan topik-topik yang menarik tentunya, yang pasti juga kekinian juga buat generasi milenial yang ada di sana. Tapi kita bakal ngobrol lagi di episode next mungkin ya, Din? Episode sepertinya. Terima kasih Pak Hedi sudah hadir ke Opini. Terima kasih banget nih Pak. Terima kasih. Memberikan pencerahan. Tidak galau lagi ya? Insya Allah. Tidak galau lagi. Buat milenial juga di rumah nih, tonton terus Opini karena akan mengurangi kegalauan. Iya, setiap hari apa? Setiap hari Senin jam 4 sampai jam 5 sore. Dan saya Aldi Fitriani. Saya Didin Wahyudi. Pamit undur diri, sampai ketemu lagi di pekan depan. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.